mereka belum paham apa itu KWT, kegiatannya apa gitu. Sehingga saya memberikan penyuluhan bahwa kelompok wanita tani itu kita berkebun, berladang, dan hasilnya itu kembali untuk kita sendiri, gitu, untuk ibu-ibu manfaatkan di rumah gitu. Baik itu lahan terbuka ataupun di pekarangan rumahnya. Kemandirian ketahanan pangan, yang dimana minimal dapur utama dalam suatu keluarga adalah dari sektor ibu-ibu. Dan ibu-ibu itu harus tahu minimal pengetahuannya manfaat dari pertanian organik sendiri gitu. Karena dari seorang ibu itu akan melahirkan ataupun mendidik dari anak-anak kita untuk kembali lagi ke alam dan tidak untuk merusak alam. Udah 6 kali panen ya, jadi udah ada 3 bulan. KWT Jaya Mandiri awalnya tuh terbentuk, tadinya tuh hanya ibu rumah tangga. Saya lihat dari jumlah anggota kelompok tani yang ada di sini, ada sekitar 5 orang ibu-ibu yang bergelut di pertanian. Akhirnya saya tawarkan, pada tahun 2014 itu saya tawarkan, ibu-ibu mau nggak kita bergabung dalam KWT? KWT itu apa? Kelompok wanita tani, yang dimana kelompok tersebut kita akan melakukan budidaya minimal di pekarangan. Nah, awalnya mereka masih bingung tuh, belum seperti apa sih KWT itu. Akhirnya saya coba membina, saya kasih tahu, saya informasikan bahwa halaman di rumah ibu-ibu semua masih bisa dimanfaatkan untuk sebagai sumber daya yang bisa dikonsumsi langsung. Karena awalnya saya memberikan materi di sini pun juga itu tidak langsung berat-berat, harus mencangkul, harus mengolah tanah, tapi minimal memanfaatkan budidaya di pekarangan dulu gitu. Dan akhirnya dari 5 orang terbentuk sampai 15 orang, akhirnya 20 orang kita sepakat, ayo bareng-bareng kita bentuk KWT, kita bikin kelompok yang dimana memperdayakan ibu-ibu rumah tangga yang tidak punya kegiatan di luar jam kesibukan ibu rumah tangga gitu. Perkembangan KWT Jaya Mandiri ini cukup pesat ya, karena dari 2014 sampai ke 2020 mereka itu adalah KWT yang mandiri, yang dimana semua kegiatan yang dilakukan itu dari hasil kocek kantong mereka sendiri yang dikumpulkan melalui berupa kas kelompok. Dari kas kelompok itu mereka kumpulkan, dan akhirnya mereka mau bertani di sekitar, minimal pertama mereka bertani itu adalah menanam kangkung. Karena kalau ibu-ibu itu yang paling utama adalah panen yang cepat, 40 hari ya, 40 hari ketika panen mereka bisa mendapatkan hasil.
karena kalau kita nggak ada yang ngelola, jadi tanahnya itu sayang gitu. Jadi makanya kita ngajak ibu-ibu untuk bergabung di KWT Jaya Mandiri. Tadinya saya di rumah buka warung, jadi pas warung tutup saya ikut ngajak ibu-ibu gitu, karena kenal sama Bu Hikmah, diajakin buka kelompok gitu, ngajak ini, saya ajakin warga di kampung saya gitu, mau nggak ikut jadi kelompok KWT gitu, ayo kita coba gitu. Alhamdulillah sampai sekarang gitu lancar. Alhamdulillah manfaatnya untuk sehari-hari gitu, suka ada tambahan dari kebun gitu, dari perkarangan rumah, jadi mengurangi belanja sehari-hari gitu. Kebetulan KWT dari 20 anggota ini, ketuanya mempunyai lahan pribadi yang seluas sekitar 1000 meter. Nah, 1000 meter ini ketua menghibahkan kepada anggota KWT untuk diolah gitu. Tapi setelah kami olah, KWT olah, hasilnya cukup bagus. Akhirnya ada masyarakat di sini yang memberikan lahan, silakan dipakai tanpa sewa gitu. Sehingga KWT pun sekarang lahannya lebih luas lagi, hampir mencapai 1 hektar untuk dikelola KWT. Hari ini kita akan mengambil salah satu bahan yang akan kami buat untuk produk, yaitu daun bayam yang akan kami jadikan keripik bayam. Produk yang kedua itu dari daun singkong, namanya paru daun singkong. Sekarang kita akan mengambil daun bayam, salah satu bahan dari produk keripik bayam itu sendiri. Jangan terlalu tua, harus yang agak muda biar nanti keripiknya renyah. Ini bayam gajah, kita sebut dengan nama bayam gajah karena bayamnya ini daunnya besar-besar. Bayam biasa kalau buat sayur itu sudah dicoba, tapi agak lembek gitu. Jadi kita produk yang ini aja, memproduksi yang bayam ini aja. Nanti sebelum kita masuk ke pengolahan, ini kita gunting dulu, dibersihkan seperti ini, karena nantinya tidak akan kering hasilnya, jadi basah terus. Jadi harus diambil batang dari belakang si daun.
Ya mudah-mudahan jadi inspirasi buat ibu-ibu. Hasil panen dari daun singkong yang akan dibuat produk. Nanti ini kita akan dibersihkan, dipetik seperti ini, dicuci. Nanti setelah dicuci kita rebus dan akan menjadi bahan utama untuk bahan produk paru daun singkong. Naon ibu-ibu? Biasa Bu, bersihin ini buat produk. Oh, ada yang pesan? Iya. Gorengan keripik baik apapun itu maksimal penggunaan minyak itu 2 kali. Ya, 2 kali pakai. Cuma 1 kali sih. Ini 1 kali ya? Iya. Lebih bagus satu. Produk kita selalu ganti. Selalu ganti ya? Iya. Tapi kita gunanya bukan minyak curah ya, Bu? Bukan kita yang minyak yang dikemas itu. Iya. Jadi daun bayam yang sudah dicuci pun harus dalam keadaan berdiri karena airnya biar turun. Kalau misalnya tidak begini, berdiri begini, nanti air yang ada di daun bayam ini akan menambah kadar air ke si bahan tepungnya itu. Pertama-tama kita masukkan tepung kanji, kedua ada tepung beras, kita dibikin menjadi satu, ditambahin lagi telur yang sudah dikocok ya, 1 butir. Kita tambahkan bawang putih yang sudah dihaluskan, kita tambahkan lagi ketumbar sama yang sudah dihaluskan ya. Iya, diaduk sampai merata. Terus kita tambahkan air secukupnya. Sambil menunggu minyak panas, kita celupkan satu persatu bahan
pokok dari bayam dibalutin sampai merata kayak gini. Ntar kalau udah panas baru kita goreng semuanya. Setelah panas minyaknya, kita langsung celupin. Setelah celupin, kita goreng satu persatu. Kalau yang saya merasakan berubah, yang tadinya cuek untuk bertani, tidak paham untuk bertani seperti apa, saya lihat progresnya saat ini mereka sudah perbaikan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Karena tujuan kami sebagai penyuluh adalah mengubah 3 ini yang disebut dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pengetahuan, saya memberikan penyuluhan bagaimana cara bertani yang baik. Perubahan sikap, sikap mereka yang tadinya cuek dengan tanaman dan lingkungan sekitar, sekarang mereka lebih peduli di mana memanfaatkan lahan yang kosong. Keterampilan, mereka sekarang sudah mahir dalam budidaya minimal sayuran 40 hari. Pekarangan pun juga gitu. Kayaknya pekarangan mereka yang jadi anggota KWT ini tidak ada yang kosong. Kosong mungkin ketika setelah panen. Di pekarangan saya menanam sawi, terong, bawang daun, seledri, jahe, ada cabai rawit juga, kemangi, sama jeruk, pohon jeruk, sama bunga-bunga juga. Bunga-bunga aja sih biasanya. Karena tertarik dari ini, dari KWT, saya tanemin sayuran. Alhamdulillah buat memenuhi kebutuhan sayuran di dapur, terus bisa nabung juga. Soalnya dari hasil ini kan bisa kita jual juga, bisa ditabung kayak gitu. Ini hasil panen dari pekarangan saya yang akan saya buat sayur nanti untuk makan keluarga. Udah 1 minggu lebih karena pindah tanam. Tadinya di polybag, saya pindahkan ke talang ini karena minggu kemarin saya
nyoba hasil panennya 3 talang begini pas di kilo dapat hasil 2 kilo lebih, 2,5 kilo. Manfaatnya banyak sekali. Pengetahuan saya, menambah pengetahuan saya, terus menambah penghasilan juga buat ke dapur, terus lumayan kalau ada yang minat beli kan buat nambah-nambah jajan anak gitu. Kalau untuk pertanian organik, saya mewajibkan. Karena apa? Hasil yang dipanen itu adalah kita konsumsi sendiri. Berarti kalau kita membudidayakan organik, berarti kan itu kita menyayangi diri kita sendiri ya, gitu. Nah, di sini saya menerapkan kepada KWT harus budidaya organik dalam sayuran daun. Kalau ada sayuran buah itu kita masih bisa di-mix. Mixnya menggunakan pestisida nabatinya, gitu. Pestisida nabati itu kan tidak murni dengan bahan alami, masih ada penambahan cairannya seperti itu. Tapi kalau yang untuk dikonsumsi sendiri itu wajib organik. Pertanian organik itu menurut saya hal yang wajib diterapkan. Karena apa? Karena itu kan dari alam dan kembali ke alam dan tidak merusak alam, gitu. Minimal ketika kita menggunakan pupuk organik dan itu kita diserap oleh tanaman dan itu akan dikonsumsi dengan pribadi kita sendiri, dengan masyarakat di lingkungan, itu kan dampaknya kepada kesehatan, gitu. Tapi kalau kita tetap menggunakan kimia, itu banyak kerusakan, baik itu lahan dan badan manusia sendiri yang mengkonsumsinya, gitu. Minimal dapur utama dalam suatu keluarga adalah dari sektor ibu-ibu. Dan ibu-ibu itu harus tahu minimal pengetahuannya manfaat dari pertanian organik sendiri, gitu. Karena dari seorang ibu itu akan melahirkan ataupun mendidik dari anak-anak kita untuk kembali lagi ke alam dan tidak untuk merusak alam, gitu. Harapan saya untuk KWT dan petani yang ada di sekitar desa ini, minimal hayu sama-sama kita menerapkan budidaya organik, minimal yang kita konsumsi sendiri dan untuk orang lain, gitu. Selain itu, kalau untuk KWT pribadi sendiri, saya harapkan ibu-ibu rumah tangga bisa lebih mandiri lagi dalam ketahanan pangan untuk keluarga mereka sendiri.